Hai teman-teman Liputan 6, setelah sebelumnya gelombang panas ini melanda sejumlah wilayah Korea Selatan dan tentunya ini berimbas pada kegiatan Jambore Pramuka Internasional. Hari ini kami juga mendapatkan kabar, ini berdasarkan rilis dari salah satu organisasi kepramukaan internasional yang mengatakan bahwa akan ada topan kanun yang melanda wilayah Korea Selatan. Saya akan langsung membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Kuartir Nasional Pramuka, Bapak Bertolt Sinaulan di Korea Selatan. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Ber, ya, Pak Bertolt, gimana kabar anak-anak Indonesia yang ada di sana, Pak? Ya, sampai saat ini sih kondisi terkendali. Anak-anak kita yang sakit juga sudah kembali pulih, sudah kembali ke tenda masing-masing. Eh, Hari ini cuaca cukup panas, 36 sampai 38 derajat Celcius di siang hari. Oke, Pak, pemerintah Korea kan bilang nih ada kegiatan Jambore Pramuka Dunia ini dipercepat karena adanya topan kanun. Kira-kira kapan pulangnya anak-anak Indonesia Ya, ini? jadi informasi yang kami terima, pemerintah Korea karena wilayah perkemahan ini di Semenggem termasuk wilayah yang akan kena dengan Taifun Kanun pada tanggal 9 dan 10 Agustus nanti, sehingga seluruh peserta dipindahkan ke dekat Seoul. Jadi seluruh peserta dipindahkan ke dekat Seoul, tapi penutupan direncanakan tetap akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023 malam hari dengan salah satu acaranya adalah konser K-pop. Oke, berarti saat ini anak-anak sudah mulai dipindahkan ya, Pak ya, dievakuasi. Hari ini anak-anak mulai packing, mulai Mhm. mengemas barang-barang masing-masing, termasuk juga barang-barang kontingen mulai dikemas. Besok pagi rencananya mulai pukul 9 akan dilakukan pemindahan tempat peserta. Dimulai dengan peserta, baru nanti orang dewasanya. Jadi yang diutamakan adalah pesertanya lebih dulu. Nanti orang-orang dewasanya baru belakangan. Nanti setelah tiba di tempat penampungan di dekat Seoul, baru setiap kontingen dijadikan satu sama-sama dalam satu negara. Nanti dalam pemindahannya mungkin tidak satu negara dalam satu bus, tapi siapa saja yang ada di tempat itu bisa langsung ikut bersama-sama. Oke, Pak, ini tadi Bapak bilang sudah mulai packing, sudah mulai berpindah. Nanti tempat tinggalnya ini dijamin aman di hotel atau di tempat camp seperti sebelumnya atau bagaimana, Pak Bertolt? Kami belum mendapatkan informasi dari panitia, tapi pemerintah Korea Selatan tampaknya menyiapkan beberapa dormitori atau beberapa asrama-asrama, apakah itu di sekolah atau di tempat-tempat lainnya, untuk tempat penampungan bagi para peserta Jambore. Jadi baik yang dari Indonesia maupun dari negara-negara lain. Oke, Pak, anak-anak pramuka Indonesia yang ada di sana kondisinya saat ini seperti apa, Pak? Apakah ada yang sakit ataupun semua masih dalam kondisi prima? Ya, kalau anak-anak kita sampai saat ini cukup terkendali, terawat baik karena kita punya empat dokter yang secara keliling melakukan penelitian kepada anak-anak setiap hari, bahkan dalam sehari bisa 2-3 kali para dokter itu keliling. Kebetulan dibantu juga dengan KBRI di Seoul menyiapkan kendaraan, jadi kita dibantu sekali untuk keliling ke sana kemari, dan sampai saat ini mereka yang sakit sudah pulih dan sudah kembali ke tenda masing-masing. Oke, berarti tadi untuk pindahnya sendiri ini mulai dari 9 sampai 10 Agustus, sementara tanggal 12 ini aktivitas seluruh kegiatan kepramukaan dunia ini selesai, Pak. Apakah nanti setelah dipindahkan akan dilaksanakan lagi, dilanjutkan kegiatan kepramukaannya atau bagaimana, Pak? Ya, sampai saat ini juga kami masih menunggu nanti jam 5 sore waktu Korea baru akan diumumkan kepastiannya. Tapi yang pasti, kalaupun ada kegiatan, kegiatannya secara terbatas di dormitori atau di asrama masing-masing, sambil menunggu penutupan pada tanggal 11 Agustus malam yang akan dimeriahkan dengan konser K-pop itu. Oke, berarti sejauh ini masih tetap ada kegiatan di sana, Pak, ya, meskipun sudah mulai dipindahkan. Nanti di penutupan tanggal 11, 12 sudah akan pulang seluruh kontingen. Ya, jadi 11 malam ditutup, tanggal 12 mulai sebagian kontingen itu pulang, ada yang langsung ke Jakarta, ada yang selama 3 hari masih melakukan wisata di Korea Selatan, di Seoul maksud saya, di sekitar Incheon dan Seoul, baru Oke, akan kembali. Jadi ada yang pulang tanggal 12, ada yang pulang tanggal 13, ada yang pulang tanggal 14. oke, baik, Pak. Pak, sebelumnya kan ada ancaman gelombang panas, terus sekarang ada ancaman Taifun Kanun. Nah, sebetulnya seperti apa sih cuaca di Korea Selatan saat ini, khususnya di sekitaran kegiatan kepramukaan ini, Pak?
Ya, memang benar cuaca panas ini kadang-kadang bisa sampai 38 derajat ya di siang hari. Karena selain kita ini kan tempatnya reklamasi pantai yang baru, jadi belum ada pepohonan sama sekali. Dan kebetulan kemarin ini ada gelombang panas, jadi gelombang panas dari laut itu udaranya membuat semakin panas. Tapi pemerintah Korea dan panitia sudah menyiapkan banyak tempat-tempat untuk berteduh, di antaranya ada cooling bus yang diparkir di semua area, mereka bisa berteduh, ada juga terowongan-terowongan peneduh dengan semburan air, dan pembagian air minum secara gratis di semua tempat, bahkan dengan pembagian es krimnya juga dan payung untuk para peserta. Oke, Pak, saya penasaran soal cuaca di Korea Selatan saat ini. Apakah kemarin itu kan sempat ada cuaca panas, terus ini ada angin topan. Sebetulnya di sana panas banget nggak sih, Pak? Atau panas apa sih? Ya, jadi memang yang mengenai typhoon ini sebelumnya belum diperkirakan. Kalau cuaca panasnya memang sudah diperkirakan, tapi tidak diduga bahwa terjadi gelombang panas yang bersamaan dengan cuaca panas. Oke. Jadi ini karena itu pemerintah Korea beberapa hari lalu sempat memberhentikan dalam satu hari kegiatan, anak-anak cukup beristirahat, yang kegiatan-kegiatan di luar ruangan dihentikan sementara, hanya yang diteruskan adalah kegiatan-kegiatan di dalam ruangan saja. Oke, antisipasi dari pemerintah Korea Selatan untuk agar tidak ada jatuh korban seperti itu, bagaimana Pak sejauh ini? Ya, sejauh ini pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan penuh untuk panitia Jambore. Jadi bahkan mereka juga menyiapkan bus-bus dan menyiapkan, mereka bahkan mendeploy para tentara angkatan bersenjatanya untuk membantu menangani masalah-masalah yang terjadi di sini, sehingga kondisinya sekarang sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan hari pertama dan hari kedua. Jadi semua sudah tertata rapi, tempat-tempat untuk berteduh juga sudah banyak. Cuman sayangnya karena ada angin typhoon Kanun yang akan melanda tanggal 9 dan 10 Agustus nanti, terpaksa kita dipindahkan ke dekat Seoul. Jadi seluruh peserta mulai tanggal 9 pagi jam 9, mulai tanggal 8 Agustus pagi jam 9 pagi itu mulai dipindahkan dengan bus-bus ke dekat Seoul, dan kemudian dilanjutkan sehari setelah itu tanggal 9 pagi adalah untuk orang-orang dewasanya. Oke, untuk terowongan tadi itu terowongan seperti apa sih Pak? Tempat anak-anak dievakuasi atau bagaimana Pak Bertolt? Tempat apa? Mohon izin bertanya ulang. Terowongan tadi Pak Bertolt sempat menyatakan itu ada terowongan. Ini tempat evakuasi atau terowongan greenhouse itu, di mana orang bisa terowongan yang dipenuhi dengan tanaman atapnya, jadi orang bisa berteduh di bawahnya dan juga diberikan semprotan air sewaktu-waktu sehingga cuaca yang panas bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman untuk duduk-duduk di bawahnya. Oke Pak, ini kan berarti sudah ada persiapan demi persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan sendiri ya Pak ya. Apakah ada negara-negara yang sudah lebih dahulu selain dari US dan UK beberapa waktu lalu sudah menarik kontingennya? Apakah ada negara-negara lain juga yang menyusul Pak? Atau mungkin Indonesia? Ya, sementara ini yang pasti baru UK yang menarik diri seluruhnya. Kalau US, mereka menarik para pesertanya, tapi para orang dewasanya yang bekerja sebagai relawan internasional masih tetap bertahan. Kemudian Singapura juga hanya parsial, hanya beberapa saja yang ditarik, terutama para peserta didiknya. Sementara orang dewasanya masih tetap. Kontingen-kontingen lain seperti yang diisukan seperti Jerman dan Austria dan Switzerland yang katanya mau menarik diri, ternyata tidak. Mereka sama seperti Indonesia dengan jumlah 1.569 orang tetap bertahan di arena Jambore ini. Oke, Pak, apakah ada bantuan dari pemerintah Indonesia atau dari KBRI yang ada di sana kepada seluruh anak-anak pramuka di sini? Untuk Indonesia maksud saya. Sangat besar sekali bantuan dari pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI. Mereka memonitor terus dan mereka membantu menyiapkan kendaraan dan bahkan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jeollabuk. Itu adalah provinsi di mana tempat arena perkemahan ini berada. Mereka membantu dengan memberikan tambahan makanan dan minuman halal khusus bagi kontingen Indonesia. Jadi untuk makanan dan minuman halal, kontingen Indonesia tidak ada masalah karena semuanya sudah dibantu dengan baik sekali oleh KBRI di Seoul dan maupun oleh pemerintah Provinsi Jeollabuk. Oke, Pak, apakah ada kemungkinan kontingen Indonesia akan dipulangkan lebih awal sama seperti US dan UK, mengingat ancaman topan ini kan bukan ancaman yang sepele juga ya Pak?
Atau memang masih mengikuti jadwal tanggal 11 dan 12 Agustus tadi yang Pak Bertold Ya, sampaikan? baik, untuk sementara kita belum ada rencana untuk pulang lebih awal, tapi kita akan mengikuti arahan panitia untuk memindahkan seluruh anggota kontingen ke tempat yang lebih aman, yaitu di dekat Seoul. Nanti sementara rencana kepulangannya juga masih tetap sesuai jadwal kita, yaitu pada tanggal 12, 13, dan 14 Agustus dengan Oke. berbagai macam maskapai penerbangan. Oke, Pak, reaksi anak-anak yang mengikuti kegiatan di sana itu seperti apa sih, Pak? Karena kan ini agendanya dipercepat, sementara anak-anak sepertinya senang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan luar, outdoor seperti ini. Sedih nggak sih, Pak, mereka? Atau bagaimana sih reaksi anak-anak di sana? Ya, mereka memang sebenarnya cukup sedih ya, karena Mm-mm. kegiatan mereka masih ingin bersama-sama dengan teman-temannya. Hmm. Ada yang masih tersisa, masih ada 39.000 lebih dari 156 negara, dan mereka masih ingin bersama-sama, tapi karena pemindahan. Tapi kalaupun ini dipindahkan, mereka pun nanti tetap akan bersama-sama di dormitory atau di asrama-asrama di dekat Seoul itu. Mungkin juga ada kegiatan yang masih bersama-sama mereka lakukan. Sehingga yang pasti panitia sudah meminta kepada para pembina pasukan, termasuk pembina pasukan Indonesia, untuk memberikan pengertian kepada anak-anak, memberikan perhatian bahwa ini bukan akhir dari segala-galanya, karena masih tetap akan dilakukan penutupan pada tanggal 11 malam yang akan direncanakan dimeriahkan oleh konser K-pop itu. Oke, Pak. Ini kan berarti artinya kegiatannya dipercepat, harus ada kegiatan-kegiatan yang dipersingkat seperti itu, Pak. Kegiatan Jambore Pramuka Dunianya gimana? Apakah ada sejumlah kegiatan yang dihilangkan atau ditiadakan seperti itu? Ada yang dipercepat, jadi misalnya mendayung yang tadinya 2 jam itu dibikin 1 jam, karena biar semua kebagian dalam 1 hari. Ada beberapa kegiatan juga, misalnya wisata keluar perkemahan yang tadinya ke 3 titik atau ke 2 titik, itu dijadikan 1 titik saja, karena untuk memberikan kesempatan bagi yang lain juga. Yang penting semua merasakan pernah pergi berwisata gitu, walaupun tidak sesuai, tadinya mau 3 titik mungkin cuma 1 titik, tapi 39.000 orang yang ada di Jambore Dunia ini tetap merasakan wisata bersama di arena Jambore ini. Oke, kalau tadinya dipindahkan ke dormitori, kegiatannya akan jadi seperti apa, Pak? Pramukanya, apakah sama, tetap ada diselenggarakan kegiatan luar, atau semuanya berfokus di dalam ruangan? Akan seperti apa nantinya? Sampai saat ini kami masih menunggu jam 5 sore nanti waktu Oh, yang Korea, jam 5, oke. informasi itu dari panitia. Yang pasti panitia berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan bagi anak-anak tetap ada. Apakah itu kegiatan hanya di dalam ruangan atau ada kegiatan di luar ruangannya, mungkin tergantung dengan luas area dormitory atau luas area asrama yang digunakan oleh anak-anak itu nanti. Oke, baik Pak Bertold, terima kasih jawabannya. Kami sudah dapatkan poinnya hari ini. Kami harapkan dan doakan semoga anak-anak Indonesia yang mengikuti kegiatan Jambore di sana dalam kondisi sehat, semuanya aman, dan pulang juga dalam keadaan selamat. Pak Bertold, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka, Pak Bertold.